Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1, sekali lagi pertanyaan tidak akan diulangi. Kita mulai. Memanfaatkan ruang digital dalam dunia pendidikan adalah keharusan. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT pada 2023 menyebut 70% pengguna internet di Kalimantan Tengah adalah generasi muda, yaitu kelompok milenial dan generasi Z. Pertanyaannya, bagaimana Anda merumuskan kebijakan agar nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, dan Kebineka Tunggal Ikaan bisa menjadi panduan hidup bagi generasi muda melalui ruang digital? Waktu menjawab 2 menit, kami persilakan. Terima kasih. Perkara ruang digital ini memang adalah menjadi sebuah problem yang jika tidak kita atasi secara bijak, ini akan menjadi sebuah kondisi yang sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sisi lain kita jangan lupa juga bahwa mulai saat ini banyak beberapa, kita kasih contoh Kabupaten Toraingin Barat adalah warga yang sangat heterogen. Toraingin Barat ini adalah landscape-nya Kalimantan Tengah terkenal dengan toleransinya. Namun selama ini ke Toraingin Barat kita anggap masih agak terkotak-kotak. Supaya saya kasih contoh, misalnya kita bicara lada, pasti di image kita Jawa. Bicara Banteng, image kita Jawa. Bicara Madurejo, image kita Madura. Bicara Mendawai dan tepi sungai berarti Melayu. Nah, ke depan ini kita hilangkan stigma-stigma pengkotak-kotakan ini. Bagaimana caranya? Kita akan membuat atau membangun sebuah gedung kesenian. Mungkin bisa jadi Paklamun Pak. Jadi seluruh budaya-budaya yang ada di Kota Waringin Barat menampilkan kesenian-kesenian dan pasti kita meyakini akan diisi oleh kaum milenial. Jadi mereka berkebudayaan, berkesenian. Nah, dengan harapan ke depan akan terjadi akulturasi budaya. Akulturasi budaya, kesaling pemahaman dan kesepahaman walaupun berbeda suku, agama, dan ini tentunya akan menjadi sebuah penguatan bagi nilai-nilai moral yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Itulah wawasan kebangsaan selaras dengan wawasan Nusantara, cara pandang bangsa kita yang termaktub dalamnya dalam UUD 45, termaktub juga dalam pembukaan adalah Pancasila sebagai wawasan ideologi kita. Itu akan kita mainkan peran dalam bentuk suatu regulasi peraturan daerah di mana mewujudkan wawasan kebangsaan akan tertular menjadi wawasan yang tercipta di daerah-daerah dengan beratan pada pluralisme yang kebinekaan tunggal ika dengan menegakkan Pancasila. Waktu sudah habis, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Silakan duduk, Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk berdiri di podiumnya dan kami undang kembali Ibu Dr. Aquarini Esos MIKOM untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl D. Kami persilakan. Silakan ditunjukkan ke depan dan disebutkan angkanya D1. D1. Terima kasih Ibu, kembali kami persilakan kembali ke tempat duduk. D1, saya langsung ambil dengan subtema wawasan kebangsaan. D1 untuk pasangan calon nomor urut 2. Kita mulai. Di tengah perkembangan zaman dan tantangan globalisasi yang semakin kompleks, nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semakin penting untuk diperkuat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda dalam memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, khususnya di generasi muda? Waktu menjawab 2 menit, kami persilakan. Terima kasih. Wawasan kebangsaan tentunya ada beberapa ciri yang diutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghargai keragaman, bertanggung jawab terhadap pembangunan negara, dan tentunya bertanggung jawab dengan yang namanya kearifan lokal. Bagaimanapun wawasan kebangsaan memiliki beberapa tujuan. Selain memberikan pemahaman kepada individu atau kelompok mengenai apa yang diartikan sebagai nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan tentunya rasa nasionalisme dalam masyarakat kita. Wawasan kebangsaan juga membantu generasi muda untuk mengetahui tentang sejarah dan juga budaya yang terjadi dan juga menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat,
kami pada saat itu sudah melakukan upaya-upaya bagaimana untuk mengikat keragaman ini. Kami membentuk ada satunya forum, yaitu pembaharuan kebangsaan, ada forum kerukunan umat antar beragama, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, serta perkumpulan-perkumpulan lainnya. Tentunya ini juga menghimpun para komunitas-komunitas, terutama generasi milenial yang saat ini juga sudah jelas ya, bahwa generasi Z yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan. Insya Allah kami tentunya dengan bekal pengalaman yang sudah kami lakukan selama ini, bagaimana merangkul semua etnis, semua agama di Kabupaten Kota Waringin Barat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Generasi milenial, Gen Z, adalah bagian yang harus kita perhatikan betul dalam konteks nilai-nilai Pancasila, nilai kebangsaan sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Oleh karena itu, kita akan kembangkan dua, satu pusat pendidikan wawasan kebangsaan plus penggunaan teknologi informasi sebagai bagian edukasi kepada masyarakat yang menguasai. Waktunya habis, terima kasih. Silakan duduk kembali Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.